memahami mengenai preliminary report ini? Ya, tadi saya kira Pak Suryanto sudah jelas ya menjelaskan selama data fakta itu belum lengkap, mereka belum bisa memberikan satu kesimpulan ya. Tapi saya bisa mengatakan begini, kalau hanya auto throttle ya, salah satu itu kemudian tidak simetris dengan yang satunya, itu artinya asimetrik ya, asimetrik. Tetapi sekali lagi saya tidak membahas Sriwijaya, tapi saya membahas bahwa dalam penerbangan apabila terjadi asimetrik, apabila terjadi one engine failure, itu pilot sudah punya caranya untuk mengatasi ya. Jadi sudah banyak pasti sering di drill, antara lain di simulator. Mereka sangat well trained untuk mengatasi apabila itu hanya sekedar one engine fail ya. Jadi di atas laut 10.000 feet, one engine fail, katakanlah mati, terjadi asimetrik, dia punya prosedur namanya emergency procedures one engine failure. Ya, itu semua pilot pasti well trained ya, pilot yang valid ya, itu pasti. Tapi kalau kita berbicara sama Sriwijaya, ya sama penjelasan Pak Suryanto tadi, kita memerlukan data dan fakta yang lainnya untuk bisa mengatakan, oh yang terjadi ini seperti ini. Selama belum ada data fakta yang lengkap, agak sulit untuk memberikan penjelasan apa yang terjadi, karena kemungkinannya itu banyak sekali ya, 1001 macam orang bisa memperkirakan apapun. Baik, tapi kalau untuk menjadi dasar dugaan awal Pak Cepi dengan keluarnya preliminary report ini, bisa tidak kemudian menjadi dasar untuk menduga bahwa memang terjadi ada sesuatu di pesawat? Seperti kan sudah dirilis ada 2 kerusakan yang kemudian ditunda perbaikannya. Tidakkah ini menjadi dasar yang cukup kuat untuk menduga bahwa ternyata memang ada sesuatu dalam pesawat itu yang mungkin tidak sempurna pada saat take off? Tidak cukup kuat ya. Kalau sekadar dugaan, terus buat apa kita menduga apabila kita sampai pada satu kesimpulan yang sebenarnya sangat mudah dibantah apabila belakangan ketemu data fakta yang lain yang tidak mendukung dugaan itu ya. Jadi dalam situasi yang seperti ini sebenarnya saya tidak ingin mengganggu orang-orang KNKT sedang bekerja, karena dugaan-dugaan itu bisa mengganggu ya, bisa mengganggu objektivitas ya. Walaupun tidak begitu besar gangguan, tetapi masyarakat akan memperoleh informasi yang kacau ya. Di sementara ini kan kita berada di tengah media sosial yang 1001 macam informasi yang masuk. Ya, saya tidak ingin menambah kekacauan itu, kacauan informasi yang sampai. Jadi, baik Pak Cepi, ini ada 2 poin yang ingin saya tanyakan Pak Cepi. Ini ditemukan penunjuk kecepatan ataupun speed indicator sebelah kanan ini mengalami kerusakan. Lalu kemudian yang kedua ini juga ditemukan adanya laporan bahwa auto throttle ini tidak berfungsi. Kerusakannya sebetulnya umum tidak sih terjadi di dunia penerbangan? Ya, kerusakan itu bisa terjadi, bukan umum ya, bisa terjadi ya, bisa terjadi. Makanya ada satu mekanisme dalam operasi penerbangan itu, sebelum berangkat pilot melihat dulu logbook pesawat itu akan ada. Ini terakhir terbang nih apa nih failure-nya ya, airspeed-nya atau apanya, dia harus lihat. Itu ada cluster namanya, ada keluhan dari penerbang yang ditulis di logbook, dia lihat. Nah, terus dia lihat lagi udah diperbaiki atau belum. Ya. Begitu kalau dia berangkat terbang, dia mendapatkan kelainan-kelainan itu juga dia catat, dan setelah selesai dia terbang dia akan tulis itu. Jadi mekanisme untuk menjaga keselamatan penerbangan itu sudah tertata dengan rapi. Jadi kalau failure itu bisa aja terjadi. Dan nggak bisa kita langsung memutuskan, oh ini karena rusak tapi nggak dibetulin. Belum bisa kita ya, belum bisa. Kita harus mendapatkan data yang mendukung dugaan seperti itu. Dan selama tidak ada data dan fakta yang mendukung terhadap dugaan yang kita berikan terhadap situasi yang seperti ini, maka tidak ada gunanya. Baik, Pak Cepi, tapi kalau perbaikannya sampai ditunda, Pak Cepi, ini kan jadinya mengundang pertanyaan juga. Ya, masalah-masalah yang terlalu teknis apabila diangkat ke permukaan itu memang membuat banyak sekali persepsi yang membingungkan ya, karena dia terlalu teknikal untuk bisa dijelaskan. Saya berusaha menjelaskan hal-hal yang teknikal di dunia penerbangan itu dalam bahasa populer ke masyarakat
dalam hal ini sekali lagi saya ingin mengembalikan bahwa kerusakan-kerusakan apapun yang terjadi dalam operasional penerbangan itu sebenarnya sudah ada aturan-aturan, sudah ada regulasi, sudah ada ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk menyelenggarakan satu penerbangan itu aman dan nyaman. Baik, Pak Cepi, kalau misalnya memang CVR-nya tidak ditemukan, mudah-mudahan tidak terjadi ya, tapi kalau itu yang terjadi, apakah itu artinya bahwa kita tidak akan pernah tahu apa yang betul-betul menjadi penyebab Sriwijaya Air SD182 ini jatuh? Betul. Begini, seorang investigator senior itu saya pernah berdiskusi pada waktu ikut dalam tim investigasi kecelakaan pesawat. Dia mengatakan begini, dia sangat berpengalaman. Dia mengatakan begini, Pak Cepi, dalam kasus kecelakaan yang total loss, tidak ada satu orang pun yang selamat, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Walaupun kita bisa membaca dari black box, ya, walaupun kita bisa membaca dari black box, apalagi kalau black box-nya kurang ya, cuma voice data yang ada, maka itu pun mereka tidak akan berani ya, National Investigation Board itu tidak akan berani mengatakan ini kejadiannya pasti adalah ini. Itu tidak mungkin itu. Selalu mengatakan bahwa the most probable cause. Dan selalu juga tidak ada pernah dikatakan ini kejadiannya yang karena airspeednya rusak. Tidak akan pernah begitu. Karena sebuah accident fatal itu berangkat dari beberapa failure, beberapa penyebab yang berkontribusi yang finalnya itu menjadi sebuah accident yang fatal. Dan itu sebabnya result nanti kalau kita mendapatkan final result dari KNKT itu pasti berisi bahwa yang berkontribusi terhadap kecelakaan ini adalah the most probable cause itu adalah 1, 2, 3, 4 dan pasti juga diikuti oleh rekomendasi yang tujuannya agar kecelakaan yang penyebabnya sama itu bisa dihindarkan. Dan tujuannya untuk tidak hanya untuk Indonesia saja, itu akan disebar ke semua stakeholder penerbangan internasional agar mereka waspada, ini loh ada kecelakaan fatal seperti ini, most probable cause-nya adalah ABCD, tolong jadi perhatian ya supaya tidak terjadi kecelakaan seperti itu. Jadi mekanismenya seperti itu. Pak Cepi, penyebab pasti dibutuhkan untuk supaya kita bisa menentukan langkah pencegahan yang tepat dilakukan. Kalau misalnya memang penyebabnya tidak pasti, bagaimana kemudian kita bisa melakukan langkah pencegahan yang tepat supaya kemudian tidak terjadi kembali nanti di kemudian hari? Ya, pasti dalam pengertian penyebab yang sempurna dari sebuah investigasi. Tapi bahwa mendekati kepastian itu pasti ada. Jadi most probable cause ya, dalam pengertian bahwa kemungkinan yang paling mungkin terjadi itu adalah ini. Jadi lebih baik kita hindari ini supaya tidak terjadi seperti ini. Ya. Jadi pasti dalam hati tanda petik sempurna, hasil investigasi yang sempurna terhadap kecelakaan fatal di mana pesawatnya total loss dan tidak ada yang selamat, itu akan sulit untuk bisa mencapai satu kesimpulan. Apalagi salah satu komponen dari black box itu tidak atau belum ditemukan. Pak Cepi, sekarang kita bicara mengenai maskapai ya. Bagaimana kemudian kita bisa mengawasi bahwa pihak maskapai ini betul-betul melakukan pemeriksaan, lalu kemudian maintenance dengan baik, perawatan yang baik, sehingga kemudian publik juga yakin dan percaya begitu bahwa maskapai yang mereka tumpangi ini betul-betul memprioritaskan keamanan begitu dalam bawa penumpang. Ya, kalau mengacu kepada regulasi ketentuan yang ada, kita pasti akan percaya. Mengapa? Karena regulasi ketentuan dan prosedur yang diberlakukan itu sangat ketat ya. Tidak hanya dalam konteks otoritas penerbangan dengan regulator dengan operator, tetapi maskapai penerbangan sendiri dia mempunyai internal pilot segala macam itu semua validity atau grade atau skill level mereka itu ada sertifikasi yang disahkan oleh pihak regulator. Demikian pula semua operator maskapai penerbangan juga di bawah pengawasan yang ketat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
Jadi mekanisme itulah sebenarnya yang melindungi kita semua para konsumen pengguna angkutan udara bahwa kita mendapatkan satu pelayanan yang nyaman dan aman. Bahwa dengan Baik. dengan ketentuan regulasi yang ketat pun kemudian terjadi kecelakaan, itu sebabnya gunanya diselidiki oleh sebuah investigasi, badan investigasi resmi yang berisi orang-orang yang profesional dan mempunyai otoritas untuk melakukan investigasi dengan menggunakan semua peralatan dan komponen yang mereka miliki. Baik, Pak Cepi Hakim, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak Cepi. Selamat pagi, Kevin. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali ke berbagai informasi menarik lainnya, antara lain berbagai pernak-pernik Karnaval Rio de Janeiro tidak dapat digunakan usai pemerintah setempat melarang diadakannya karnaval akibat pandemi COVID-19. Informasi yang usai jeda. Sejak bulan Maret yang lalu, Desa Ngale ini sudah menjadi kampung tangguh Semeru. Ada beberapa komplementaritas di dalamnya. Kebetulan ini adalah lumbung pangan, jadi memang untuk bisa memberikan dan menjamin ketahanan pangan masyarakat di area ini juga disiapkan seperangkat kebutuhan bagaimana bisa melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan yang suspek, terhadap kemungkinan yang probable. Oleh karena itu, untuk melaksanakan Inmendagri nomor 3 tahun 2021 tentang PPKM berskala mikro, insya Allah prototipe seperti di Desa Ngale ini sesungguhnya di Jawa Timur ada 3.100 lebih. Format-format seperti inilah yang saya ingin sampaikan bahwa insya Allah Jawa Timur siap untuk melaksanakan Inmendagri 3 2021 terkait dengan PPKM berskala mikro.